Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan hakim-hakim Mahkamah Konstitusi sudah sah kini bisa diberhentikan oleh DPR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jumpa lagi dengan saya Bakawan Kinayungan di kalangan informasi dan opini sekitar sosial budaya. Kembali hiruk pikuk pasca pilpres, pasca pilkada, yaitu tentang keputusan perubahan tata tertib yang ada di DPR, bahwa tata tertib tersebut yang khususnya pada nomor 1 tahun 2020 yaitu tidak mengikat ke dalam saja, khususnya mengikat anggota DPR, tapi juga mengikat keluar. Mengikat keluar dalam arti ya para pejabat-pejabat eksekutif yang mengikuti tes di DPR, fit and proper test. Jadi pejabat yang diusulkan oleh Presiden dan oleh Badan Pemilihan independen, kemudian dilakukan fit and proper test oleh DPR dan disetujui oleh DPR, ternyata sekarang itu bisa dievaluasi. Telah diadakan revisi pada peraturan DPR tersebut, yaitu ditambahkan pasal 228A pada ayatnya yang berbunyi demikian: mengatur pejabat negara yang ditetapkan dalam rapat paripurna DPR bisa dilakukan evaluasi berkala. Dan evaluasi tersebut bisa menghasilkan rekomendasi. Dalam hal ini, evaluasi ya pemberhentian, rekomendasi pemerintahan pasti ke sana. Walaupun bahasa hukumnya yaitu memberikan rekomendasi, tapi isi rekomendasi itu apa? Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMKI Dewa Gede Palguna menilai DPR tidak ingin Indonesia tegak di atas UUD 1945 jika membuat tata tertib yang mengikat keluar. Ia menanggapi aturan baru DPR yang bisa dijadikan dalil memberhentikan hakim konstitusi, hakim hukum, hingga pimpinan KPK. Dia mengatakan DPR seharusnya bisa mengerti hierarki dan beragam kekuatan mengikat dalam norma hukum. Hal ini terjadi pemikiran ya. Coba kita simak. Kita akan soroti khusus permasalahan yang ada di KPK dan yang ada di MK. Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Judicial Review pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menilai ambang batas pencalonan presiden harus diusulkan parpol atau gabungan parpol dengan perolehan 20% kursi di DPR atau 25% suara sah nasional bertentangan dengan konstitusi. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Setelah mengubah aturan batas usia capres dan cawapres, kini keputusan Mahkamah Konstitusi, MK, kembali menimbulkan pro kontra. Yakni dengan menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional. MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% pada Kamis, 29 Februari 2024. MK menyatakan aturan ambang batas 4% itu harus diubah agar tetap berlaku di pemilu berikutnya. Pasalnya ketentuan tersebut diambil karena dinilai tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Sobat Kinayungan, itu data-data yang kami dapatkan dari digital bahwa seperti bagaimana kasus Firly, ketua KPK yang sudah menjadi tersangka tapi tidak tentu kepastian hukumnya. Bagaimana bisa terjadi demikian?
Siapa yang bisa berani memberikan keputusan? Dipanggil ke kepolisian pun masih tanda tanya. Padahal sudah dinyatakan tersangka oleh kepolisian. Lalu bagaimana dengan permasalahan di MK? Banyak yang terkejut dari keputusan-keputusan MK pasca Pilpres ini khususnya, yaitu bahwa Mahkamah Konstitusi dalam keputusannya disinyalir justru membuat undang-undang baru yang tidak ada di dalam delik pemohon. Bagaimana ambang batas ditiadakan? Bagaimana sudah akan pilkada penentuan kepala daerah, tapi ternyata dirubah ambang batasnya oleh MK. Dan ini menjadi beberapa tokoh-tokoh politik kelimpungan, partai-partai kelimpungan menghadapi keputusan-keputusan Mahkamah Konstitusi yang membingungkan, yang mengejutkan, sehingga membingungkan. Jadi begitu. Dan ada juga yang ambang batas parlemen 4% itu sudah akan dihapus, walaupun nanti akan dilaksanakan pada pemilihan tahun 2029. Jadi itulah peristiwa-peristiwa yang kemungkinan besar peraturan ini diubah dan dimasukkan baru. DPR bisa mengevaluasi apakah DPR sudah gerah dengan perilaku Firly, ketua KPK yang lama, dan juga hakim-hakim konstitusi. Kalau walaupun di dalam itu sudah ada majelis kehormatan, apakah majelis kehormatan yang ada di KPK maupun di MK itu tidak berjalan atau tebang pilih, sehingga juga dicurigai? Nah, inilah yang kemungkinan besar inisiasi DPR untuk memberikan rekomendasi. Dan ujung-ujungnya rekomendasi itu juga nantinya akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia. Kalau sistemnya di Indonesia adalah presidensial. Luar biasa kalau sudah lihat kekuasaan presiden di dalam sistem presidensial. DPR aja bisa dibubarkan dengan dekret presiden. Apalagi pejabat-pejabat yang dikira tidak sejalan dengan pemerintah, hal itu bisa dievaluasi. Dan tentu saja ini jalannya sekarang diinisiasi dari DPR, bukan dari pemerintah atau presiden. Itulah Sobat Ginayungan, peristiwa-peristiwa di awal tahun ini yang membuat kejutan-kejutan. Bagaimana kelanjutan peristiwa drama politik di Indonesia? Kita ikuti seterusnya. Sampai sekian perjumpaan kita dengan saya Bagawan Ginayungan di Kalangan. Sampai jumpa. Wassalam.